Bukan jadi diri sendiri, tapi apa yang disukai algoritma. Kalau orang sekarang ngepost sesuatu di sosial media, gua akan ngebahas dari sisi kontennya atau sisi cara kerja algoritma dan juga sisi interaksi manusianya. Kenapa disebut seperti ini? Karena gini, orang sekarang kalau nggak ngepost konten sesuai dengan algoritma itu sepi. Ya, orang sekarang itu bikin konten tujuannya ya biar rame, biar gua ada yang like, biar ada yang subscribe lah, biar kontennya meledak lah viewsnya. Tapi apakah ini sesuatu yang berdampak positif atau negatifnya kita tidak tahu, teman-teman. Gue sebagai orang yang sudah lama di YouTube ya, gue sebenarnya sebelum gue punya ini tuh gue udah ada channel, teman-teman ya. Yang gue pelajari bahwasannya orang itu harus bikin konten sesuai algoritma. Kenapa? Satu, dapat view. Yang kedua, dapat duit. Nah, itu aja udah gampang. Kalau teman-teman semua bikin konten gak sesuai algoritma, itu susah buat naik atau nge-push ya. Contoh nih, gue bikin konten kayak gini nih, pasti yang nonton sedikit. Karena edukasi gitu. Coba kalau gue bikin kontennya hiburan, gue ketemu ini nih, joget bareng, pasti rame. Kenapa? Konten hiburan. Konten berupa edukasi itu kebanyakannya sepi. Karena edukasi itu, orang Indonesia itu kalau ngeliat edukasi baru itu kayak apa sih lah, skeptis lah. Apa sih? Gak jelas. Banyak ngomong. Pasti gitu. Kenapa disebut seperti itu? Karena orang Indonesia kebanyakan pola pikirnya itu tidak terbuka dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Gue bikin konten kayak gini itu gue riset dulu, teman-teman. Nggak main jeplak-jeplak aja. Gue riset dari pengalaman, berdasarkan realitas yang ada, berdasarkan pengguna juga ya, kalau kesah pengguna. Ya, gue akan bahas ini. Oke, yang pertama adalah algoritma itu mesin pengatur eksistensi digital. Ya, jadi setiap platform sosmed itu, TikTok, IG, YouTube dan lain sebagainya punya sistem yang menentukan konten mana yang muncul. Artinya kita tampil bukan manusia, tapi untuk menyenangkan sistem. Ini terbalik. Algoritma itu kan diciptakan manusia. Tapi sekarang algoritma lah yang mengontrol manusia. Harusnya yang betul adalah manusia lah yang mengontrol algoritma. Sekarang terbalik, algoritma yang mengontrol manusia. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini menjadi sebuah kebudayaan atau budaya baru atau kebiasaan. Gue terangin dulu. Budaya itu kan berdasarkan kebiasaan manusianya. Orang sekarang udah kebiasaan tiap hari, setiap 2-3 jam scroll TikTok 3 jam. Apakah ini sebuah dampak yang positif? Ya tergantung. Kalau misalnya dibilang enggak, gue bilang enggak sih, ya enggak juga gitu. Tapi kalau dibilang iya, bisa juga iya kalau positif. Tergantung apa yang ia tonton, apa yang ia lihat. Kalau ngelihat konten edukasi kayak gini, teman-teman ini enggak rugi. Walaupun 2 jam nonton gue berkoar-koar, itu enggak rugi. Kenapa? Karena edukasi. Teman-teman subscribe dah. Setiap hari apa yang gue upload ya, Senin, Sabtu Senin, Rabu, Jumat kalau nggak salah ya. Nggak rugi teman-teman. Senin itu setiap hari Sabtu Minggu lah. Sorry gue lupa. Teman-teman subscribe, nanti akan dapat video baru setiap Sabtu dan Minggu. Apakah berbayar, Bang? Enggak. Gue ngasih edukasi seperti ini, pemahaman ini karena gue tuh suka melihat fenomena sosial itu sebagai sesuatu yang unik gitu. Kok orang bisa kayak gini ya? Kok orang suka kayak gini ya? Apakah ini berdampak juga? Jawabannya iya. Apa yang menyebabkan orang begini? Apa yang menyebabkan orang begitu? Apa ya, Bang ya? Oh, itu gua ketemu. Nah, di channel ini gua bahas yaitu sosial media. Jadi gua menganggap sosial media ini sebagai dunia baru, disebut dunia digital. Apalagi sekarang perkembangan VR kemarin yang Apple Vision Pro, yang teman-teman nggak tahu tuh beritanya ya, lebih canggih. Vision Pro bisa kita pakai ini kayak kacamata gitu ya, kita bisa ngetik di dalamnya, udah kayak simulasi lebih nyata.
VR dibandingkan handphone ataupun PC atau laptop. Itulah teknologi, teman-teman. Jadi teknologi seperti ini, algoritma itu kita sebut sebagai dunia baru ya, dunia digital terbaru. Kenapa? Karena isinya interaksi orang, dan itu interaksinya itu berdasarkan tulisan, foto, dan juga video. Kalau video kita bisa tahu nih orang marah atau enggak, tapi kan belum tentu juga. Semua yang di sosial media, foto, video, dan teks itu berdasarkan manipulasi. Kenapa? Karena belum tentu itu benar. Oke, selanjutnya yang kedua, kita bukan lagi dikontrol media, tapi jadi korban algoritma. Nah, masuk. Aku terangkan ulang ya teman-teman. Algoritma itu kan sebenarnya kan yang menciptakan itu kan manusia. Ya, TikTok ada yang punya, ada nggak pendirinya? Ada. AI ada nggak yang bikin? Ada. Semua ya AI. Oke, gua akan fokus ke algoritma. Algoritma itu kan sebuah ciptaan manusia. Kita sebagai pengguna juga manusia. Jangan sampai penggunanya manusianya yang nyiptainnya jadi terbawa arus oleh algoritma. Ingat, algoritma itu sebuah kompleks yang cukup pinter. Dia bisa tahu apa yang kita pengen, dia bisa tahu apa yang kita mau, dan dia bisa tahu apa yang kita suka berdasarkan histori aja. Jadi histori itu penting. Jangan nganggap wah histori doang nih, hapus aja, biarin aja orang ngelihat. Nggak boleh. Histori itu private sifatnya. Ya, kenapa disebut private? Karena berdasarkan histori kita bisa tahu kelakuan orang. Kita boleh kok sharing pengalaman, tapi jangan sampai hal-hal privasi kita bongkar, karena orang juga punya batasan untuk sharing, teman-teman. Oke, di sini yang ketiga yaitu konten berkualitas sering tersingkir ya, karena konten rame atau naik daun. Konten yang berkualitas kayak video gue ini pasti sepi dibandingkan konten-konten live nggak jelas gitu loh. Kenapa? Karena konten edukasi. Konten-konten edukasi kebanyakannya itu konten-konten yang yang cepet. Kebanyakan orang kan buka sosmed itu, emang nggak semua, kebanyakan orang buka sosmed itu karena wah gue butuh duit nih gitu. Aku mau gue butuh referensi nih, aku butuh hiburan. Nah, kebanyakan hiburan. Orang yang buka sosmed karena butuh duit atau kerja bikin konten kayak gini, itu kebanyakannya itu nggak ada tapi sedikit loh. Potensinya adalah orang yang bikin konten terus pengen dapat duit banyak, tapi dia nggak mikir feedbacknya apa yang dia dapat setelah dapat duit. Apakah feedback ke masyarakatnya? Misalnya feedback ke masyarakatnya, wah gue dapet ini nih, edukasi kayak gini, gue dapet ini nih, gue dapet ini. Nah, itu namanya feedback atau timbal balik, karena konten itu ada loh interaksinya loh. Ya sebenarnya konten itu sama kayak kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar, tapi kita lewat media, lewat digital video nih. Gue bikin video kayak gini itu digital, teman-teman. Ya. Jadi kita perlu evaluasi lah. Oke, di sini yang keempat, algoritma bikin candu. Gue pernah bilang sosmed itu adalah candu masyarakat. Kan kalau teorinya karma kan agama adalah candu. Tapi gue sebut di sini algoritma itu bikin candu, teman-teman. Jadi ini tuh kita platform digital memperkuat dopamin reward. Di setiap like dan view-nya bikin kita senang, ya. Dan pengen terus bikin konten serupa. Itu kenapa banyak orang rela ngikut tren meski itu bukan dirinya. Orang rela sampai buang-buang duit ya untuk bikin satu video yang sedang ngetrend, padahal itu bukan jati dirinya. Ini perlu kita bahas, teman-teman. Kenapa kalau kita seperti itu ya, janganlah ngikut-ikutan. Kenapa bang? Nggak boleh bang. Satu, buang-buang duit. Yang kedua, ya bukan diri kita. Kadang kalau itu kan mood-moodan, yang kalau nggak mood ya udah nggak usah bikin gitu. Teman-teman harus pahami, teman-teman harus konsisten. Apa yang teman-teman suka, buatlah kontennya. Apa yang tidak suka dan tidak mampu secara finansial ataupun skillnya, tidak usah dibuat. Orang sekarang itu kebanyakannya nggak mampu finansial, dia bikin konten apalah nggak jelas gitu, teman-teman ya. Oke, di sini yang kelima adalah demi algoritma banyak orang jadi karakter yang bukan dirinya. 6, masuk poinnya.
algoritma mengorbankan karakter orang. Ya, jadi orang, wah, wih, ada video bagus nih, ikutin dia ya nggak masalah gitu, nggak masalah, yang mau ngikutin juga nggak masalah, tapi ya teman-teman, ikutin yang positifnya, yang negatifnya buang aja. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini tuh perlu kita adaptasi, perlu kita evaluasi, perlu kita telusuri. Ini kontennya betul atau enggak? Ini kontennya sampah atau enggak? Jangan tiba-tiba ada konten viral kita ikut-ikutan, ujung-ujungnya bikin kita mati. Ya, ini bahaya sekali. Oke, yang keenam, lomba jadi menarik, bukan jadi jujur. Konten joget-joget, ya, lebih tertarik, lebih rame dibandingkan konten gak jelas. Konten joget-joget lebih rame dibandingkan konten edukasi. Kenapa? Karena orang lebih suka nonton orang joget dibandingkan nonton orang beri ilmu. Orang sekarang kebanyakannya nonton video nggak jelas dibandingkan nonton video-video yang ada edukasinya, yang ada ilmunya. Ya, coba lu perhatiin dah. Teman-teman mungkin yang sekolah atau yang ngantor atau yang kerja, perhatikan orang sekitar. Atau gini yang gampang dah. Lu semua nonton video ini, temen lu coba dah cek dah kalau lagi gabut ya, tapi izin dulu ya, karena gue bilang kan history itu kan ini, tanyain dah secara ini aja, secara sharing biasa aja, tapi jangan terlalu apa lihat historinya, nggak usah. Tanya-tanya kayak, lu tiap hari nonton konten apa sih itu. Kalau misalnya nontonnya, wah gue nonton ini bang, edukasi, oh gue nonton ini nih, edukasi nih, oh ya udah. Kalau kebanyakan orang nontonnya channel-channel hiburan, dia menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya untuk konten semata, untuk nonton konten hiburan. Jadi kita perlu kaji, teman-teman perlu edukasi juga ya. Oke. Selanjutnya di sini adalah eksistensi digital diatur oleh sistem, ya. Kita nggak tahu nih, eksistensi digital itu diatur oleh sistem yang kita tidak pahami. Nah, ini perlu nih. Kita kan nggak tahu nih kerja algoritma itu gimana sih. Kayak AI nih. Teman-teman ngupload foto di AI itu hati-hati teman-teman fotonya. Kita nggak tahu itu foto diapain nama dia. Ya kan? Adakah misi rahasia dibalik algoritma? Ini kan teori yang ya ini kan cuman konspirasi gua aja ya. Jadi teman-teman harus perhatikan kalau algoritma ini gimana sih sistem kerjanya, gimana sih cara kerjanya algoritma. Kita kan nggak tahu teman-teman ya. Jangan sampai jadi korban algoritma. Kenapa? Ini tuh sangat berbahaya sekali. Algoritma itu bisa berdampak ke pola pikir juga, ke masyarakat dan ke interaksi. Orang sekarang sampai bunuh-bunuhan, nggak bunuh-bunuhan sih, kayak sempat ribut sesama temennya karena beda pendapat di sosmed loh. Beda pendapat di sosmed karena ribut. Nah itulah, pendapatnya beda nih ya, terus ribut, udah tuh kacau. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Oke, semua hal diukur oleh angka. Yang poin selanjutnya, semua tuh diukur oleh angka dari like, view, dan juga subscriber atau follower. Jadi ini berdasarkan angka. Kalau nggak ada, kalau sepi berarti gue gagal. Enggak, belum tentu. Sepi ramenya itu tergantung daripada konten. Kalau kontennya rame berarti sukses. Biasanya kalau yang sukses itu hiburan. Kalau konten-konten kayak gua gini tuh udahlah. Maka teman-teman yang support itu orang-orang terpilih untuk belajar, untuk mengubah pola pikir. Teman-teman adalah yang subscribe ini orang-orang terpilih. Kenapa dibilang seperti itu? Karena nggak semua orang mau subscribe channel edukasi dibandingkan channel gak jelas, channel joget-joget ya. Oke, di sini yang 9, ketika keaslian tidak algoritmik, kita harus pilih jujur atau viral ya. Nih, banyak kreator terpaksa kompromi, bikin video clickbait, bikin tebar pesona, bikin drama supaya bisa viral. Jadi semua itu orang kalau udah capek, gue nggak ada kontenku sepi banget ya, jadinya begini. Nah, mulai tuh bikin konten, meledak viewsnya, viral. Padahal settingan. Nggak boleh teman-teman. Buatlah konten yang jujur, yang memberikan feedback atau dampak kepada masyarakat ya. Oke, yang terakhir adalah
solusi nih. Gua akan ngasih solusi teman-teman ya. Pahami sistemnya, jangan hilang jati diri. Nah, teman-teman harus paham sistem algoritmanya dulu. Kalau udah paham, ya, jadilah orang yang punya jati diri, punya pendirian. Apa yang teman-teman buat itu nyata di realitas ya. Jangan memaksakan segala sesuatunya. Ingat, buatlah konten yang bagus, yang memberikan feedback, karena konten itu memberikan dampak sosial yang nyata.